Hai penduduk bumi, selamat datang di channel Penikmat YouTube. Kali ini saya akan mengisahkan sekelompok pemburu harta karun yang rilis pada tahun 2015. Berkisah tentang pemburu harta karun yang terjebak dalam masa lalu demi menemukan benda bersejarah China kuno. Sebelum ku alur cerita seperti biasa, saya menyarankan Anda untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jika sudah, silakan isi kuota apabila habis, luruskan sandaran, kenakan pengaman, nyamankan pikiran. Monggo, sumperin ji. Awal film terlihat 3 pemburu harta karun sedang melakukan aksinya. Terlihat mereka sedang berusaha membongkar sebuah peti mati yang di dalamnya terdapat wanita yang nampaknya dikenali Hubayi. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Hubayi dan kelompok kini telah pensiun dan pindah ke Manhattan, Amerika Serikat. Saat sedang berada di Manhattan, Hubayi dan Wang beralih profesi sebagai penjual barang antik di pinggir jalan. Saat sedang menjajakan barang antik, Wang dihadang oleh polisi yang menanyakan kartu identitasnya. Karena mereka berdua tidak bisa menunjukkan, mereka pun dikejar-kejar oleh kepolisian daerah setempat hingga akhirnya diselamatkan Shirley. Setelah pengejaran, mereka beristirahat di dekat sebuah jembatan. Dan karena berbagai macam masalah yang mereka hadapi selama di Amerika Serikat, Wang menyarankan untuk kembali ke China dan menjadi pemburu harta karun lagi. Hubayi menolak, lalu mengatakan pada mereka bahwa ia ingin benar-benar berhenti dari profesinya yang dulu dan membuang jimat miliknya. Wang dan Shirley melihat kejadian itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Di lain tempat, terlihat seorang pria bernama Tuan Hu berada di sebuah kafe, sedang memperkenalkan beberapa barang antik dari China kepada seorang pria Amerika. Dan tak lama kemudian, Wang datang dalam keadaan mabuk. Tuan Hu langsung memperkenalkan Wang kepada pria Amerika tersebut sebagai seorang pemburu harta karun. Setelah keduanya berkenalan, pria Amerika menawarkan sebuah kesepakatan untuk mencari sebuah benda bersejarah peninggalan peradaban China kuno. Di tempat Hubayi, Shirley datang membawa sebuah amplop berisi tape. Saat diputar, ternyata itu isi rekaman Wang yang mengabarkan bahwa ia sudah kembali ke China untuk mencari bunga equinox di makam Kekaisaran Liao. Hal tersebut pun membawa Hubayi pada kenangan 20 tahun silam bersama temannya bernama Ding Titian yang telah meninggal. Hubayi pun kemudian menceritakan kisah 20 tahun silam yang pernah dia alami bersama Ding Titian dan Wang kepada Shirley. Pada saat itu, Hubayi dan Wang bersama lainnya berada di pedalaman Mongolia mencari makam Dewi ribuan tahun untuk menghancurkan 4 tetua. Saat tiba di suatu tempat, mereka menemukan sekumpulan patung dan merobohkan satu di antara patung tersebut yang mengakibatkan mereka dikejar makhluk seperti serangga dan menewaskan beberapa dari mereka. Wang yang sedang berlari terjatuh dan tersungkur di depan gua. Kemudian disusul yang lainnya untuk berlindung. Kemudian mereka pun menyusuri tempat itu untuk mencari jalan keluar. Namun yang mereka temukan adalah sebuah kamp tentara yang telah lama terbengkalai. Tiba-tiba keadaan di sana pun berubah dengan adanya cahaya merah yang kemudian bermunculan mayat hidup datang menyerang mereka dan tak sengaja tempat itu pun meledak. Saat Hubayi, Ding Titian, dan Wang berlari menyelamatkan diri, Ding Titian tertinggal. Hubayi dan Wang lah yang akhirnya terselamatkan. Wang yang telah berada di tempat penggalian mulai mencari jalan masuk menuju makam tempat bunga equinox. Setelah pencarian pintu masuk makam ditemukan, Wang bersama kelompok pria Amerika yang dipimpin oleh Madam Ying menelusuri tempat tersebut. Sedangkan Hubayi dan Shirley pergi menyusul Wang di antara mamang ugal-ugalan yang nyetirnya waduh tak karepe dhewe wis pokoknya nah. Setibanya mereka di dalam,
salah satu kelompok Madam Ying menemukan artefak kuno yang nantinya digunakan untuk membuka makam. Artefak itu pun diambilkan pria Amerika. Tak lama kemudian, kejadian aneh pun terjadi. Mayat yang menyimpan artefak itu berubah menjadi abu dan mengubah pria Amerika dan dua pekerja lainnya menjadi mayat hidup yang mengakibatkan mereka harus melawannya. Saat kewalahan melawan mayat hidup, Hubayi dan Shirley pun tiba-tiba datang membantu Wang dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak sempat mengalahkan para mayat hidup, Hubayi dan Shirley berusaha mencari jalan keluar. Menurut Shirley, tempat ini disusun berdasarkan zodiak, sedangkan Hubayi meyakini bahwa penyusunan tempat berdasarkan Bagua. Hubayi pun kemudian melakukan perhitungan Bagua untuk menentukan jalan keluar. Namun sialnya, setelah dilakukan perhitungan Bagua, di ujung jalan mereka berhadapan dengan jurang. Kemudian terjadi pertikaian antara mereka yang mengakibatkan kaki Tuan Hu ditembak. Hingga akhirnya, salah seorang pekerja Madam Ying menemukan jalan lain yang bisa digunakan. Dalam perjalanan, Tuan Hu yang tak bisa berjalan pun digendong Wang sepanjang perjalanan. Jalan yang mereka lalui membawa mereka ke sebuah jembatan. Saat menyeberangi jembatan tersebut, tak ada satupun bahaya yang menimpa mereka hingga tiba di jembatan selanjutnya. Di jembatan selanjutnya, tiba-tiba dua kelompok Madam Ying menyeberang duluan, sedangkan yang lainnya beristirahat. Sesaat sebelum jauh menyeberangi jembatan, mereka terbakar hingga mati di jembatan. Hal tersebut membuat Hubayi dan lainnya panik. Hubayi pun kemudian memutuskan untuk kembali menggunakan perhitungan Bagua. Kali ini Hubayi tak ingin kecolongan dan Shirley pun membantunya dengan melakukan perhitungan dengan mengamati terlebih dahulu bentuk jembatan. Terdapat sebagian jembatan retak dan utuh dengan jumlah sama seperti perhitungan Bagua. Hubayi pun kemudian melakukan perhitungan Bagua dengan sangat teliti. Setelah diketahui arah jalan, Hubayi dan kawan-kawannya diminta untuk berjalan terlebih dahulu menyeberangi jembatan, lalu disusul Madam Ying dan kelompok. Di pertengahan jalan, Madam Ying dan kelompok terjebak kobaran api yang disebabkan dari lencana kuno yang mereka ambil dari patung. Sedangkan Hubayi dan kawan-kawan berhasil menyeberangi jembatan. Setelah melewati jembatan, mereka pun terlibat perselisihan di mana Hubayi tidak ingin Wang dan yang lainnya ikut melanjutkan perjalanan. Hingga pada akhirnya Shirley pun disandra kelompok Madam Ying agar Hubayi dan lainnya dapat cepat menemukan bunga Equinox. Setelah perdebatan, akhirnya mereka sepakat untuk menukarkan Wang dan Tuan Hu sebagai sandera. Sedangkan Hubayi dan Shirley sedang mencari cara untuk melarikan diri. Di tengah ketegangan, tak sengaja Wang dan Tuan Hu yang berusaha meloloskan diri terjatuh ke dalam sebuah celah yang menjadikan jalan untuk menuju tempat persemayaman bunga Equinox. Kemudian mereka pun bersama-sama untuk ke dalam membuka makam yang mereka cari. Hubayi dan Shirley pun langsung diminta Madam Ying untuk membuka makam bersejarah tersebut. Setelah dibuka, tempat pijakan sekitar mulai beruntuhan yang mengakibatkan mereka terjatuh ke dalam jurang dan terjebak di sana. Sedangkan Tuan Hu berusaha memohon agar Madam Ying menyelamatkan mereka. Namun hal tersebut malah mencelakai dirinya. Saat itu Hubayi tersadar akan kejadian 20 tahun lalu. Di dasar juranglah tempat di mana teman-temannya meninggal dunia. Hubayi mengingat kembali jam kejadian pada saat itu. Saat diketahui, mereka pun kemudian berusaha untuk kembali ke permukaan untuk menghancurkan bunga Equinox. Namun setelah tiba di permukaan, tak lama kemudian mereka dikelilingi mayat hidup. Sama seperti kejadian yang pernah Hubayi dan Wang alami dulu. Pertempuran melawan mayat hidup pun terjadi hingga akhirnya bunga Equinox dihancurkan dan mereka bergegas pergi meninggalkan makam menggunakan peti mati yang menghantarkan mereka ke permukaan danau. Saat di permukaan, Wang dan Tuan Hu lah yang nampak di permukaan terlebih dahulu. Dengan raut wajah Tuan Hu yang masih ketakutan dan Wang yang panik karena tak menemukan Hubayi dan Shirley, karena keduanya masih terjebak di dalam gua. Saat di dalam gua, keuuan pun terjadi.
di mana Hubayi mengorbankan dirinya untuk Shirley agar bisa mencapai permukaan danau. Setelah tiba di permukaan, Wang hanya melihat Shirley. Saat panik bercampur sedih, Wang menyelam ke dalam danau untuk mencari Hubayi. Saat kembali ke permukaan, saat kembali ke permukaan, saat kembali ke permukaan, Hubayi pun sudah berada di permukaan. Keuuan pun kembali terjadi. Hubayi melamar Shirley di atas peti mati. Dan sebuah ending yang menguras kuota. Terima kasih dari saya. Adios. じゃあまたね。